Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari FRI 001 ingin mempresentasikan tugas tentang perencanaan pengendalian sistem logistik yang beranggotakan saya sendiri, Kurnia Saputra, dan Regius, dan Margareta ya sih. Untuk pokok pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yang pada bab pertama yaitu ada perencanaan moda dan alokasi angkutan barang. Selanjutnya pemilihan moda. Pemilihan moda merupakan suatu tahapan proses perencanaan angkutan yang bertujuan untuk memilih dan menentukan jenis moda transportasi terbaik untuk melayani perjalanan dan dengan mengangkut barang dari simpul asal ke simpul tujuan. Selanjutnya, untuk tahapan dalam analisa penentuan moda transportasi dimulai dengan kita mengidentifikasi faktor yang berpengaruh secara signifikan dengan memilih moda angkutan yang sesuai. Lalu yang kedua, memodelkan nilai kepuasan yang ada atau utility menggunakan pengguna angkutan untuk setiap alternatif moda angkutan. Lalu yang ketiga, memodelkan peluang tiap alternatif pilihan moda angkutan. 4. Mendapatkan pangsa pasar moda angkutan yang tersedia untuk dipilih. Selanjutnya. Selanjutnya di dalam angkutan itu terdapat ongkos total. Yang pertama, ongkos total itu adalah adanya ongkos bongkar muat. Ongkos bongkar muat ini bisa dihitung dengan formula ongkos bongkar muat sama dengan ongkos muat barang ditambah ongkos bongkar barang. Lalu yang kedua ada ongkos inventory. Ongkos inventory memiliki formula yaitu ongkos inventory di simpul muat ditambah dengan ongkos inventory di simpul bongkar ditambah dengan ongkos inventory in transit. Lalu yang ketiga ada juga ongkos transportasi. Ongkos transportasi ini dapat dicari dengan formula OT sama dengan jumlah barang in transit dikali dengan ongkos satuan transportasinya. Baik, selanjutnya adalah jumlah trip armada angkutan. Jumlah trip armada angkutan atau MT ini merupakan salah satu jumlah total barang yang akan dikirim dari simpul sumber pasokan ke simpul tujuan permintaan konsign dibagi dengan kapasitas sebuah armada angkutan. Jumlah trip armada angkutan ini dapat dicari dengan formula MT atau jumlah total trip armada angkutan untuk pengiriman barang dari sumber ke simpul tujuan sama dengan QT dibagi CA. Dengan QT adalah jumlah total barang yang akan dikirim dari sumber pasokan ke tujuan permintaannya. Lalu CA adalah kapasitas dari armada angkutan tersebut. Selanjutnya ada juga jumlah armada angkutan. Jumlah armada angkutan atau NK ini merupakan jumlah total trip armada angkutan untuk pengiriman barang dari simpul sumber pasokan ke tujuan dibagi dengan jumlah trip yang dapat dilakukan oleh semua armada angkutan dalam satu harinya. Jumlah armada angkutan ini dapat dicari dengan formula NK, yaitu jumlah armada angkutannya sama dengan NT dibagi NA. NT ini adalah jumlah total trip armada angkutan untuk pengiriman barang dari sumber ke tujuan. Lalu NA-nya adalah jumlah trip yang dilakukan oleh sebuah armada dalam satu harinya. Selanjutnya. Alokasi angkutan. Mengalokasikan barang dari sumber asal pasokan jamak ke sejumlah tujuan permintaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama adalah cara langsung tanpa melalui simpul atau bisa disebut dengan transportasi. Metode ini adalah salah satu bentuk khusus atau variasi dari model programan linier yang dikembangkan khusus untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan transportasi angkutan barang. Lalu yang kedua adalah cara tidak langsung melalui simpul yang menghubungkan simpul sumber asal ke sejumlah simpul tujuan atau disebut dengan transshipment. Selanjutnya di dalam formulasi terdapat juga asumsi dan komponen model yang ada. Untuk asumsi yang pertama adalah adanya permintaan barang dari setiap simpul tujuan permintaan tiap periode diketahui secara pasti, yaitu sebesar unit barang.
Lalu yang kedua, adanya pasokan barang dari setiap simpul sumber pasokan I, tiap periode perencanaan diketahui juga secara pasti. Lalu yang ketiga, permintaan barang per periode dari setiap simpul tujuan dapat dipenuhi dari berbagai simpul sumber I, dan setiap sumber pasokan dapat memenuhi permintaan barangnya. Lalu yang keempat, adanya juga ongkos satuan kirim barang dari simpul sumber pasokan I ke simpul tujuan diketahui secara pasti. Selanjutnya terdapat juga komponen model. Adapun komponen model, transportasi dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kriteria kinerja. Kriteria kinerja ini adalah meminimasi ongkos total transportasi atau jarak tempuh atau juga waktu tempuh total selama periode perencanaan. Lalu yang kedua, adanya variabel keputusan. Variabel keputusan ini adalah sebagai jumlah pasokan barang per periode yang dikirim dari setiap simpul sumber pasokan ke simpul tujuan. Lalu yang ketiga, adanya pembatas. Ada 3 kategori pembatas, yaitu simpul sumber, simpul tujuan, dan juga pembatas non-negatif dari setiap variabel keputusannya. Lalu yang keempat, adanya parameter. Parameter adalah ongkos satuan transportasi barang dari simpul sumber pasokan ke simpul tujuan. Selanjutnya, dalam formulasi model transportasi juga terdapat adanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah meminimasi total ongkos transportasi atau jarak tempuh atau waktu tempuh Z yang merupakan penjumlahan dari ongkos satuan atau jarak tempuh atau waktu tempuh. Lalu ada juga pembatas. Pembatas ini adalah dikatakan pembatas adalah ketika mode transportasi dikatakan seimbang apabila total pasokan sama dengan total permintaan. Apabila antara simpul sumber pasokan dan simpul tujuan permintaan tidak seimbang, maka perlu ditimbangkan dengan menambahkan sumber dummy atau tujuan dummy. Selanjutnya adanya tahapan kelayakan solusi awal. Metode yang biasa digunakan untuk menentukan solusi awal adalah yang pertama ada metode Pokia-Pokaba atau Northwest Corner. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian simpul asal atau sumber dan tujuan permintaan tanpa mempertimbangkan besar-besaran ekonomis. Lalu yang kedua ada metode biaya minimum atau least cost. Metode biaya minimum atau least cost ini adalah melakukan alokasi secara sistematik pada permintaan sebanyak mungkin dengan memilih biaya yang paling minimum. Yang ketiga, adanya metode pendekatan Vogel. Metode pendekatan Vogel atau VAM itu menggunakan konsep ongkos denda atau penalty cost, yang di mana denda tersebut didefinisikan sebagai selisih antara dua satuan ongkos transportasi terkecil pada sel yang sebaris ataupun sekolom. Selanjutnya, adanya model transshipment. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu model transshipment. Sebelum itu, model transshipment adalah mode transportasi yang memungkinkan dilakukannya pengiriman barang secara tidak langsung, di mana barang dari simpul suatu sumber asal dapat dikirim ke simpul sumber lain atau simpul tujuan lain sebelum mencapai tujuan akhirnya. Selanjutnya adalah ilustrasi permasalahan shipment. Pada gambar ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengiriman barang secara tidak langsung. Berbeda dengan model transportasi biasa, di mana barang dikirim langsung dari sumber ke tujuan. Model transshipment memungkinkan barang untuk dikirim melalui titik transit sebelum mencapai tujuan akhir. Untuk komponen dari ilustrasi permasalahan itu ada simpul. Simpul mewakili lokasi di mana barang dapat dimuat, diturunkan, atau ditransit. Dalam gambar tersebut terdapat 3 jenis simpul, yaitu simpul sumber yang didefinisikan sebagai S, S1, S2, dan seterusnya. Simpul ini mewakili lokasi di mana barang berasal. Selanjutnya ada simpul tujuan, yaitu T1, T2, dan seterusnya. Simpul ini mewakili lokasi di mana barang akan dikirimkan. Selanjutnya ada simpul transit, yaitu R1, R2, dan seterusnya, di mana simpul ini mewakili lokasi di mana barang dapat ditransit sebelum dikirim ke tujuan akhir. Selanjutnya ada rute.
Rute mewakili jalur yang menghubungkan dua simpul. Dalam gambar, rute digambarkan dengan garis. Selanjutnya ada biaya. Biaya mewakili pengiriman barang melalui rute tertentu. Biaya digambarkan dengan label di sebelah setiap rute. Selanjutnya ada variabel keputusan. Untuk variabel keputusan memiliki jumlah barang yang akan dikirimkan melalui setiap rute. Variabel keputusan digambarkan dengan huruf X dan Y di sebelah setiap rute. Selanjutnya ada formulasi model matematik. Untuk formulasi matematik bertujuan untuk menentukan jumlah barang yang optimal untuk didistribusikan dari setiap simpul sumber ke setiap tujuan. Tujuannya adalah mencapai kinerja optimal yang dapat diukur dengan ongkos transportasi, waktu tempuh atau jarak tempuh minimum. Untuk M jumlah simpul sumber pasokan, N jumlah simpul tujuan permintaan, I jumlah simpul transit, A dengan indeks I jumlah barang pasokan pada simpul sumber, I dengan contoh 1, 2, 3, dan seterusnya. B dengan indeks J, yaitu jumlah permintaan pada simpul tujuan akhir, J yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. K dengan indeks K kecil, kapasitas gudang simpul transit ke K, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. R dengan indeks K, yaitu permintaan pada simpul transit ke K dengan yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada C dengan indeks I dan J. Ongkos satuan pengiriman dari sumber asal ke I ke tujuan akhir Y. Selanjutnya ada C dengan indeks I K, yaitu ongkos satuan pengiriman dari simpul asal I ke simpul transit K. Selanjutnya adalah ada C dengan indeks K, J, ongkos satuan pengiriman dari simpul transit K ke simpul tujuan akhir J. Selanjutnya ada X dengan indeks IJ, jumlah barang yang dikirimkan dari simpul sumber asal I ke simpul tujuan akhir J. Y dengan indeks IK, jumlah barang yang dikirimkan dari simpul sumber asal I ke simpul transit K. Y dengan aksen K, J, jumlah barang yang dikirimkan dari simpul transit K ke simpul tujuan akhir J. Selanjutnya ada komponen model. Untuk komponen model ada kriteria kinerja, variabel keputusan, parameter, dan pembatas. Kriteria kinerja adalah bertujuan untuk meminimasi total ongkos transportasi atau jarak tempuh atau total waktu total per periode perencanaan Z. Selanjutnya ada variabel keputusan. Untuk variabel keputusan ini diwakilkan dengan X dengan indeks IJ, jumlah barang yang dikirimkan dari simpul sumber asli I ke simpul tujuan akhir J. Ada Y dengan indeks IK, yaitu jumlah barang yang dikirimkan dari simpul sumber asal I ke simpul transit K. Ada Y aksen dengan indeks KJ, jumlah barang yang dikirimkan dari simpul transit K ke simpul tujuan akhir J. Selanjutnya ada pembatas. Pembatas itu terbagi jadi 4, yaitu pembatas dari sisi simpul sumber I adalah kapasitas pasokan A dengan indeks I. Ada pembatas dari sisi yang dipasok J adalah permintaannya B dengan indeks J. Pembatas simpul transit K adalah kapasitas gudang pasoknya dengan C aksen K. Jadi ada pembatas non negatif dari variabel keputusan dengan X dengan indeks IJ lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ada parameter. Untuk parameter dibagi menjadi 4, yaitu C dengan indeks IJ, ongkos satuan dari sumber asal I ke tujuan akhir J. D dengan indeks IK, ongkos satuan pengiriman dari sumber asal I ke simpul transit K. D dengan indeks KJ, ongkos satuan pengiriman dari simpul transit K ke simpul tujuan akhir J. P ongkos satuan kirim barang dari simpul sumber I simpul tujuan J sebesar C IJ. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bab 2, yaitu perencanaan rute dan penjadwalan armada angkutan. Perencanaan rute armada pada simpul asal dan simpul tujuan tunggal terpisah. Sasaran dari penentuan rute kendaraan adalah untuk menemukan ruas terbaik, yaitu jarak tempuh
jarak tempuh terpendek, waktu tempuh tercepat, atau biaya angkutan terkecil yang harus dilalui oleh sebuah armada angkutan barang pada jaringan-jaringan jalan raya, rel kereta, ruas pelayaran, dan rute penerbangan. Tujuan dari penentuan rute ini adalah untuk mengoptimalisasi utilisasi armada angkutan, pelayanan pelanggan yang meningkat dan lebih baik, mengurangi biaya transportasi, dan mengurangi investasi modal prasarana dan sarana angkutan barang. Next. Pada perencanaan rute armada pada simpul asal dan simpul tujuan tunggal terpisah ini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode JIKRA. Diperkenalkan oleh Edgar White JIKRA pada tahun 1959. Tujuannya adalah untuk menemukan rute terpendek berdasarkan bobot atau jarak terkecil dari satu simpul ke simpul lainnya yang dimulai dari simpul awal dan berakhir pada simpul akhir. Algoritma dari metode JIKRA ini menggunakan teori graf atau graf teori. Langkah-langkah dalam menentukan algoritma JIKRA ini yaitu yang pertama, identifikasi simpul asal dan simpul tujuan. Yang kedua, hitung jarak kumulatif untuk setiap simpul tujuan. Yang ketiga, pilih simpul tujuan yang memiliki jarak terpendek. Yang keempat, tambahkan simpul tujuan sebagai simpul asal tambahan. Yang kelima, jika ada simpul yang belum terpilih, maka diteruskan ke iterasi berikutnya dan kembali lagi ke langkah 1. Dan yang terakhir, susun rangkaian rute terpendek dengan menelusuri ruas terpilih hasil langkah ketiga. Next. Selanjutnya, terdapat metode lintas krisis. Levin dan Kirkpatrick pada tahun 1972 menyatakan bahwa metode lintas krisis atau Critical Path Method atau CPM merupakan metode untuk merencanakan dan mengendalikan proyek konstruksi. CPM digunakan untuk menentukan rute terpendek karena pada hakikatnya lintasan dengan waktu tercepat yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan maju metode CPM sama dengan rute terpendek pada pengiriman barang. Rute terpendek itu ditentukan oleh waktu tercepat atau jarak terpendek atau ongkos terkecil yang harus dilalui oleh sebuah armada kendaraan. Next. Pada metode lintas krisis ini terdapat sebuah asumsi untuk menentukan rute terpendek dengan menggunakan perhitungan maju metode CPM. Yang pertama, yaitu waktu atau jarak suatu kegiatan bersifat deterministik. Yang kedua, jaringan kegiatan hanya memiliki satu simpul asal dan satu simpul tujuan akhir. Yang ketiga, waktu tercepat untuk memulai kegiatan pada simpul asal adalah 0. Next. Pada metode lintas krisis ini juga terdapat sebuah terminologi, yaitu S atau node, yaitu simpul merupakan tempat untuk memulai kegiatan, atau biasa disebut dengan simpul asal, dan untuk mengakhiri sebuah kegiatan, atau simpul tujuan, dilambangkan dengan sebuah lingkaran SI dan ESJ. SI di sini melambangkan nomor simpul ke I, sedangkan ESJ menunjukkan waktu paling cepat untuk memulai suatu kegiatan. Lalu ada TIJ atau Activity Duration Time, yaitu merupakan kurun waktu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik itu dalam bentuk jam, hari, minggu, ataupun bulan.
dari simpul asal I ke simpul tujuan J, sedangkan activity dilambangkan dengan sebuah anak panah. Selanjutnya ada ESI atau Earliest Activity Start Time, yaitu saat paling awal untuk memulai suatu kegiatan. Selanjutnya ada EFI atau Earliest Activity Finish Time, merupakan saat paling awal selesainya kegiatan. Next. Perencanaan rute armada. Selanjutnya ada perencanaan rute armada dari simpul asal dan simpul tujuan tunggal jamak terpisah. Tujuannya adalah untuk menemukan rute terpendek armada kendaraan, yaitu jarak tempuh terpendek, waktu tempuh tercepat, atau biaya angkutan terkecil. Selanjutnya ada modal dan metode solusi. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, hal pertama akan diformulasikan model transshipment, dan selanjutnya solusinya dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap kelayakan yang dapat menggunakan metode NWC, least cost maupun VAM, dan tahap optimasi yang dapat dilakukan dengan metode stepping stone rule maupun metode MODI. Selanjutnya terdapat perencanaan rute armada melalui simpul multi tujuan dan kembali ke simpul asal. Yang pertama, perencanaan rute armada tunggal melalui multi tujuan dan kembali ke simpul asal. Perencanaan ini dilakukan di mana setiap simpul tujuan hanya boleh dilalui satu kali, biasa dikenal dengan Traveling Salesman Program atau TSP. Traveling Salesman Problem atau TSP dikenal sebagai suatu permasalahan optimasi yang bersifat klasik dan non-deterministic polynomial time complete atau NPC, di mana tidak ada penyelesaian yang paling optimal selain mencoba seluruh kemungkinan penyelesaian yang ada. Yang kedua, ada perencanaan rute multi armada melalui simpul multi tujuan dan kembali ke simpul asal. Permasalahan ini melibatkan satu pusat pengiriman seperti pabrik atau gudang yang harus mengirim barang ke beberapa lokasi tujuan menggunakan beberapa armada dengan kapasitas berbeda. Next. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengendalian operasi logistik dan juga rantai pasok. Next. Selanjutnya berikut adalah kerangka pengukuran dari kinerja logistik dan juga rantai pasok. Pengendalian sistem logistik dan rantai pasok tidak dapat dilepaskan dengan kaitannya dengan strategi, tujuan, bahkan sistem perencanaan dan juga ukuran kinerjanya. Adapun strategi yang pertama adalah strategi korporasi, lalu strategi bisnis, lalu diturunkan menjadi strategi rantai pasok, lalu akan dengan tujuan rantai pasok yang memiliki ukuran kinerja berdasarkan operasional, pelayanan, dan juga keuangan. Next. Sistem informasi dari pengendalian. Sistem informasi menurut Scott tahun 1994, Davis tahun 2003, dan Witten DKK tahun 2004, yang mengatakan bahwa sistem informasi tidak semata-mata mengolah data menjadi informasi, tetapi merupakan kumpulan orang, data, proses, dan juga teknologi informasi yang berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan operasi sehari-hari maupun untuk membantu pemecahan masalah agar solusi dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan juga sumber data yang mengumpulkan, mengolah, dan juga mendistribusikan informasi di dalam suatu organisasi. Selanjutnya. Next. Selanjutnya adanya grafik perkembangan teknologi sistem informasi. Yang pertama,
Yaitu tahapan yang pertama adanya MRP. MRP sendiri adalah Material Requirement Planning. Perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning yang mulai dikembangkan pada dekade 70-an di Amerika merupakan salah satu metode perencanaan bahan baku produksi yang saling bergantungan. Lalu tahap kedua adanya MRP 2 atau bisa disebut otomasi fabrikasi. Tahap ini mulai dikembangkan pada dekade tahun 80-an, di mana MRP kedua ini tidak hanya untuk mengatur kebutuhan bahan baku, tetapi juga untuk mengatur jadwal produksi yang kemudian populer dengan nama Manufacturing Research Planning. Dan untuk membedakan dengan MRP, maka disebut dengan MRP 2. Lalu selanjutnya adanya ERP, Enterprise Resource Planning atau integrasi korporasi. Perencanaan sumber daya perusahaan yang mulai dikembangkan pada tahun 90-an adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan, manufaktur atau bahkan jasa yang nantinya akan berperan untuk mengintegrasi dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan tersebut. Lalu pada tahun 2000-an adanya Extend ERP. Tahap ini mulai dikembangkan di mana ERP Extend lebih lanjut menekankan pada interaksi tidak hanya ke arah internal, tetapi juga ke arah stakeholder eksternal. Jika dalam ERP menekankan fungsi pokok, tetapi pada ERP Extend ini menekankan pada sumber daya manusianya. Selanjutnya. Selanjutnya adanya analisa kebutuhan informasi. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan tentang kualitas ataupun karakteristik sistem yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem yang dirancang. 4 kelompok utama kebutuhan fungsional ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, user interface requirement, yang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan input dan output dari sistem. Lalu yang kedua, adanya processing requirement, merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan transformasi data, input menjadi output. Lalu yang ketiga, adanya storage requirement, merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan penyimpanan serta basis data untuk mendukung proses penyimpanan informasi. Lalu yang keempat, adanya control requirement, merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan akurasi, keamanan, validitas, serta adaptabilitas dari sebuah sistem. Selanjutnya. Baik, sekian presentasi pemaparan terkait materi perencanaan dan pengendalian sistem logistik dari kami, FRI 001. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.